B. Yeah, today we will study about tematik ya. Oh ya, what day is today? Today is Thursday, 26 November ya. Now open your book page number 25. Keluargaku 1D. Cari dulu buku 1D, lalu open your book page number 25 ya. Di situ ada subtema 2, kegiatan keluargaku ya. Nina sering melakukan kegiatan bersama keluarga, misalnya kegiatan berkebun di rumah, seperti pada gambar. Kegiatan apa saja yang biasanya kamu lakukan bersama keluarga? Nah, apa saja kegiatan yang kamu lakukan bersama keluarga di rumah, misalnya apa pada hari libur atau pada sore hari, apa saja ya. Nah, sekarang pembelajaran 1. Oh ya, hari ini kita akan belajar pembelajaran 1, 2, dan 3 ya, 3 pembelajaran. Nah, sekarang kita pembelajaran 1 dulu, yaitu PKN. Ayo membaca. Sekarang lihat gambar di sana. Di situ ada keluarga Nina. Mereka sedang makan malam ya. Karena ada bulan. Itu di jendelanya berwarna gelap. Berarti malam hari. Sekarang kita baca ya. Ayah, ibu, Nina, dan Adi makan malam bersama. Nina senang makan bersama keluarga. Makan bersama keluarga banyak manfaatnya. Hubungan keluarga Nina semakin erat. Anggota keluarga bisa saling menjaga kerukunan. Keluarga Nina bersyukur bisa makan bersama. Ya, kalau bisa makan bersama ayah, ibu, adik, dan saudara-saudara, bisa makan bersama-sama, itu sangat menyenangkan ya, daripada makan sendiri. Nah, sekarang di halaman 26 itu, ketika makan bersama keluarga ada aturan yang harus dipatuhi. Peraturan di setiap keluarga berbeda-beda. Berikut contoh peraturan makan bersama di keluarga Nina. Misalkan kalau kita di rumah kita sama di rumah teman kita pasti beda cara makannya. Mungkin di rumah kita makannya jam 7, di rumah teman kita makannya jam 6 atau jam 5, kan beda-beda. Nah, sebelum makan malam di keluarga Nina juga ada peraturannya, yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, lalu membantu ibu menyiapkan makanan di meja makan, lalu berdoa sebelum makan, makan dengan rapi dan tertib, dan biasanya makan itu jangan berbicara atau jangan bersuara, karena itu akan mengganggu pencernaan kita ya. Kalau lagi makan berbicara nanti keselak kan. Nah, sekarang di halaman 27, bacalah percakapan di bawah ini. Mainkan peran dengan teman sebangkumu. Kalau misalnya kita sekolah, nanti kita ada percakapan seperti ini. Misalnya yang ini jadi ibu, yang ini jadi Nina. Nanti kita coba ya. Nanti kalau kita sudah masuk. Nah, sekarang kita baca dulu percakapan antara dua orang, yaitu antara ibu dan Nina. Nah, ibunya bilang, Nina, bisakah kamu menolong ibu menata meja? Nina bilang, baik bu. Nina bantu menyiapkan makanan dan piring di meja. Lalu ibu bilang, terima kasih Nina. Nina bilang, sama-sama bu. Nina senang bisa membantu ibu. Nah, di sini Nina, bisa kamu menolong ibu menata meja, itu merupakan kalimat permintaan tolong. Kenapa? Karena ada kata minta tolong di situ ya. Lalu ada kalimat terima kasih, itu berarti merupakan kalimat berterima kasih. Nah, sekarang percakapan antara Nina dan ibu ada ungkapan permintaan tolong dan berterima kasih. Coba buatkan percakapan yang memuat permintaan tolong dan terima kasih. Tuliskan di buku, lalu peragakan di depan kelas. Karena kita sekolahnya daring, jadi tidak usah ya. Nah, sekarang di bawahnya, Nina rajin membantu ibu. Nina juga bersikap baik dan sopan. Nina selalu sopan kepada kedua orang tuanya. Nina selalu mencium tangan orang tuanya saat berangkat dan pulang sekolah. Nah, kalau kalian pulang sekolah, kalian harus minta izin kepada orang tua, atau mengucapkan salam kalau datang, atau mengucapkan salam ketika kalian berangkat, seperti itu ya. Nah, di halaman 28, amati kebiasaan Nina berikut. Ini kebiasaan Nina kalau sebelum berangkat. Nina selalu mencium tangan ibu dan ayahnya. Nina bilang, Bu, Nina berangkat sekolah ya. Ibunya bilang, hati-hati di jalan ya nak. Lalu kalau sudah pulang, Nina juga berkata, selamat siang Bu, Nina sudah pulang. Lalu ibu bilang, selamat siang Nina,
segera ganti bajumu ya. Nah, seperti itu. Kalau kita pulang dan kita pergi, kita selalu kasih salam ya kepada orang tua, kepada orang yang lebih besar, kepada ayah, ibu atau kakek, nenek kalau ada di rumah ya. Nah, sekarang di halaman 29 itu ada SBDP, ayo mencoba. Sore hari Nina membantu ibu menyiram tanaman. Nina melihat kupu-kupu terbang mengitari bunga. Nina meniru gaya kupu-kupu mengepakkan sayapnya. Ayo menirukan gerakan kupu-kupu. Buatlah kelompok dengan temanmu. Nah, kalau menyiram tanaman itu merupakan kegiatan pagi hari, siang hari, atau sore hari, atau malam hari. Kalau menyiram tanaman biasanya adalah kegiatan sore hari ya, karena mataharinya sudah redup. Jadi kalau tanaman disiram bisa segar. Di sana Nina tidak sengaja melihat kupu-kupu hingga mengelilingi bunga Nina. Lalu Nina melakukan peragaan seperti kupu-kupu. Gerakannya ialah ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Itu gerakan kupu-kupu. Coba kita coba ya. Seperti ini tangannya. Tangannya di bawah dulu lalu seperti ini. Nah, ya. Nah, itu gaya kupu-kupu ya. Tapi bukan gaya renang. Kalau gaya renang kupu-kupu bukan seperti ini ya. Lalu halaman sekarang kalian buka halaman 32, yaitu pembelajaran 2, ayo bercerita. Keluarga Nina berolahraga bersama. Olahraga yang dilakukan bermacam-macam, misalnya lari pagi, atau main bola, atau main bola basket, atau cuman main sepeda. Itu namanya olahraga ya. Lalu halaman 33, selesai berolahraga biasanya kita apa? Kalau kita sudah olahraga, badan kita pasti keringatan, lalu tubuh kita bau karena keringat. Yang harus kita lakukan setelah olahraga ialah bersih-bersih, seperti cuci tangan, cuci kaki sebelum masuk rumah. Lalu setelah masuk rumah kita mandi dan ganti pakaian. Kenapa? Karena agar tubuh kita sehat, tubuh kita terhindar dari penyakit. Karena kalau kita lari atau kita olahraga tapi kita tidak membersihkan tubuh, nanti keringat-keringat yang sudah keluar masuk lagi membawakan kuman ke dalam tubuh kita. Kita bisa demam ya kan? Makanya kalau setelah olahraga kita harus membersihkan diri ya. Nah, di halaman ini, ayo minum dulu Nina, kata ibu. Kebetulan Nina sudah haus. Terima kasih ibu. Nina, tolong ambilkan bekal makan di tas itu. Baik bu, ini bekal makanan kita, katanya. Terima kasih Nina. Sama-sama bu. Nah, kalau kita misalnya lari pagi, kita bawa minum atau kita bawa makanan. Karena kalau kita lari pagi pasti kita haus, pasti kita lapar. Lalu kita minum dan makan ya. Next ke halaman 35. Halaman 35 pembelajaran 3, ayo berdiskusi. Saat hari libur, keluarga Nina sedang berkebun di halaman. Nina membantu ibu menanam bunga. Apa yang biasa kamu lakukan saat hari libur untuk membantu ibu atau orang tuamu? Nah, di sini Nina, kalau Nina hari libur dia membantu ibunya berkebun. Berkebun apa? Berkebun bunga, menanam bunga. Di mana? Di halaman rumah. Ya, pada kapan mereka berkebun? Pada hari Minggu atau hari libur ya. Di sini ada percakapan, kata ibunya. Nina, tolong bantu ibu menyiram bunga ya. Lalu Nina bilang, baik bu, apakah disiram menggunakan selang atau teko penyiram? Menggunakan teko penyiram saja nak. Terima kasih ya, sama-sama bu. Nina senang bisa membantu ibu. Nah, di sini di percakapan ini Nina itu adalah anak yang baik. Kenapa? Karena selalu saja membantu ibunya ya. Kalau disuruh ibunya membantu ibu selalu bilang iya dan tidak pernah marah ya. Itulah Nina. Nina adalah seorang gadis yang baik. Sekarang ke halaman 36, ayo mengamati. Di halaman 36 itu ada 1, 2, 3, berarti matematika. Di halaman rumah Nina ada banyak bunga. Jenis bunga itu bermacam-macam. Ayo hitunglah banyak bunga pada gambar berikut. Nah, di halaman rumah Nina banyak tanaman bunga.
sekarang kita hitung ya, ada berapa bunga yang ada di taman ini, halaman Nina. Yang ini ada 4 bunga. Gambar 1 ada 4 bunga ya. 1, 2, 3, 4, ada 4 bunga. Lalu yang kedua itu ada 8 bunga. Nah, bunga matahari sepertinya ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 bunga. Lalu yang ketiga itu ada 6 bunga. Ada 6 bunga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 bunga ya. Nah, lalu yang 10 ada, yang keempat ada 10 bunga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ada 4 bunga. Ini ada 8 bunga. Ini ada 6 bunga. Ini ada 10 bunga. Nah, ya, urutkan banyak bunga yang bunga dari paling sedikit ke yang paling besar. 4, 8, 6, 10. Yang mana yang paling sedikit? Yang paling sedikit kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah yang paling kecil. Ini yang paling besar. Berarti ini yang paling sedikit, ini yang paling banyak. Berarti yang paling sedikit itu yang mana? Berarti 4. Setelah 4 apa? Setelah 4, 8, 6 atau 10? Setelah 4 itu 6. Setelah 6 apa? 8. Setelah 8 itu 10. Ini urutan. Ini adalah urutan dari yang kecil ke yang besar. Kalau urutan dari yang banyak ke yang sedikit, 10, 8, 6, dan 4. Ini urutannya ya. Ini dari sedikit ke banyak, ini dari banyak ke sedikit. Sekarang perhatikan selisih antara dua bilangan. Nah, selisihnya itu apa? Selisihnya itu perbedaan ya, perbedaan antara 4, 6, 8, dan 10. Selisihnya berapa? Antara 4 dan 6. Bedanya berapa? Bedanya 4. Kita pakai garis bilangan agar kalian tahu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jarak antara 4 ke 6 itu ada berapa? 4 ke 6. 1, 2. Berarti 2 bedanya. Berarti ditambah 2. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 ke 8 berapa? 6 ke 8. 1, 2. 2 juga berarti ditambah 2. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 8 ke 10 berapa? 8, 9, 10. 2 ya. Berarti ditambah 2 juga. 8 ditambah 2 menjadi 10. Itu selisihnya. Berarti selisihnya ada berapa? Ada 2. Banyak bunga selalu bertambah 2. Jadi ditambah 2, 4 ditambah 2, 6 ditambah 2, 8 ditambah 2 selisihnya ya. Nah, sekarang coba hitung banyak benda berikut. Lalu urutkan bilangan dari yang terkecil. Sekarang kalian coba 1, 2, 3, dan 4. Yang mana yang paling sedikit jumlahnya? Diurutkan itu. Diurutkan ya. Yang mana ya yang paling sedikit? Di gambar yang sana. Ada gambar cangkul. Cangkul ada berapa? Gambar cangkul ada 1. Lalu ada teko. Teko gambarnya ada berapa? 3. Setelah teko ada gambar apa itu? Pupu. Pupu ada berapa? Ada 5.
Lalu setelah pupuk ada apa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada ember ya, 7. Nah, urutkan bilangan dari terkecil ke yang besar. Nah, ini yang terkecil. 1, 3, 5, dan 7. 1 paling kecil, 7 paling besar ya. Pola bilangan apakah terbentuk? Nah, sekarang kalian coba seperti tadi. Pola bilangan apa yang terbentuk di sana ya? Sekarang antara 1 dan 3 berapa ya kita selisihnya ya? Coba kita selisihnya ada berapa antara 1 dan 3? 1 ke 3, 1, 2 berarti 2. 1 ditambah 2 jadi 3. 3 ke 5, 1, 2 juga berarti 3 ditambah 2 jadi 5. 5 ke 7 berapa? 1, 2 berarti ditambah 2 juga. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Sama ya. Berarti selisihnya ada 2. Ada 2 bilangan, ada 2 angka ya. Nah, sekarang ke halaman 37. Nina sudah selesai membantu ibu. Lani dan Deli bermain di rumah Nina. Bacalah percakapan berikut. Lani berkata, Nina, apakah kami boleh bermain di rumahmu? Deli bilang, kita bermain masak-masakan. Nina bilang, aku minta izin kepada ibuku dulu ya. Lani bilang, baiklah, kami tunggu di teras ya. Nina bilang, ibu, bolehkah aku bermain dengan Lani dan Deli di rumah? Ibunya bilang, boleh. Lani dan Deli, kalian sudah minta izin kepada orang tua kalian atau belum? Lani bilang, sudah tante. Lalu ibu bilang, baiklah, hati-hati ya ketika bermain. Nina bilang, terima kasih bu. Ibu bilang, iya Nina, ingat Lani dan Deli jangan pulang terlalu sore ya. Nina bilang, baik bu. Nah, apakah kamu selalu minta izin sebelum bermain keluar rumah? Kalau kita mau bermain ke rumah teman atau mau berjalan kemana saja, kita harus minta izin kepada orang tua. Kenapa? Kalau kita tidak minta izin kepada orang tua, nanti orang tua kita mencari kita. Di mana ya? Nanti orang tua kita pikir kita diculik atau kita tersesat. Jadi kita harus minta izin dulu kepada orang tua. Sama kalau teman kita mau main ke rumah kita juga minta izin kepada orang tua kita. Boleh apa tidak ya? Jadi selalu minta izin, oke? Ya, teacher kira pelajaran subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3 cukup sampai di sini ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya lihat di Google Classroom. Oke? Good morning.